Pemirsa, Jakarta sudah pasti akan menjadi medan pertarungan bagi mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Pilkada November mendatang. Setelah Jakarta, ada Jawa Barat. Nama Ridwan Kamil lagi-lagi mencuat sebagai calon kuat untuk maju kembali dalam kontestasi di bulan November nanti. Survei yang digelar sejumlah lembaga, salah satunya adalah SMRC, merilis hasil yang tak mengherankan. RK layak untuk kembali maju Pilkada Jawa Barat nanti. Dan mungkin saja jalannya akan mulus untuk mengalahkan calon lainnya. Meskipun pilkada baru akan digelar pada November mendatang, namun sejumlah nama terus mengemuka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Jakarta dan Jawa Barat memang menjadi pusat perhatian. Tak heran jika pilkada Jakarta dan Jabar disorot. Di Jakarta sudah ada Anies Baswedan yang jelas moncer dalam hal pengalaman memimpin Jakarta. Lantas, bagaimana dengan calon di Jawa Barat? Lewat sebuah survei yang digelar lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), ternyata nama Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil masih menjadi top of mind warga Jawa Barat. Ini dibuktikan lewat hasil yang diperoleh selama survei periode awal Juni hingga 1 Juli 2024. Ridwan Kamil mendapatkan dukungan tertinggi sebesar 50,6%, disusul posisi kedua yakni Deddy Mulyadi dengan perolehan 25,1%. Angka dukungan pada Ridwan Kamil ini relatif stabil dalam 2 bulan terakhir. Sementara dalam simulasi 3 nama, suara untuk Ridwan Kamil menjadi 55,8%, Deddy Mulyadi 35,5%, Ahmad Saihu 4,3%. Jika kita pertandingkan 2 nama saja antara Deddy Mulyadi melawan Ridwan Kamil, di sini Ridwan Kamil mendapatkan suara 60,8%, Deddy Mulyadi 34,5%, dan masih ada 4,7% yang tidak menjawab. Tak hanya sebagai calon tunggal, hasil survei berpasangan pun tetap diungguli Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan Ono Surono. RK yang bernaung di bawah partai berlambang pohon beringin itu memang masih memiliki kans yang tinggi untuk memenangkan hati warga Jawa Barat. Meski begitu, ia tidak terlalu terpaku dengan hasil survei yang memperlihatkan tingginya elektabilitasnya untuk dicalonkan kembali sebagai gubernur Jawa Barat. Tadi masih diputuskan, sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan. Oh, belum ada keputusan. Jadi saya ikut partai. Tapi kan elektabilitas kemarin juga masih menghendaki banyak masyarakat di Jawa Barat. Iya, kalau Jawa Barat mah nggak usah ditanyain, memang sudah pasti agak tinggi karena incumbent kan. Tapi partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Per malam ini tadi disampaikan masih belum ada keputusan khusus Jabar DKI. Mungkin dalam seminggu 2 minggu. Mana? Kepercayaan diri melihat elektabilitas di Jabar ya kan? Iya, dibanding Jakarta. Namanya elektabilitas itu naik turun. Saya kasih tahu ya. Dulu waktu wali kota Bandung, H-2 bulan saya cuma 6%. Pas hari-harinya berapa? 45%. Jadi nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Hari ini tinggi, belum tentu menang. Hari ini rendah, belum tentu juga kalah kan begitu. Nah poinnya sekarang nggak usah terlalu ngomongin elektabilitas, karena bendera pertempurannya kan belum dimulai. Yang sekarang dilakukan adalah menghitung koalisi. Nah, perhitungan itu masih dihitung. Khusus Jabar DKI belum diputus karena masih dilakukan. Hingga saat ini, Partai Golkar pun belum memutuskan nama-nama yang akan maju dalam pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. Alasannya, partai berlambang pohon beringin tersebut masih melakukan sejumlah tahapan evaluasi. Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar juga belum mengumumkan kadernya yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta maupun Jawa Barat. Pak RK, di Jakarta itu ada deadlock di antara koalisi atau seperti apa sejauh ini perkembangannya? Ya, tunggu waktu. Kan katanya bulan Juli, Pak. Sekarang udah bulan Juli. Sekarang baru bulan Juli. Awal. Berarti tanggal berapa? Makasih, Pak. Pak.
Lantas, akankah RK diumumkan untuk maju kembali di Pilkada Jawa Barat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, akankah Ridwan Kamil tidak jadi bertarung di Pilkada Jakarta melainkan maju di Jawa Barat, dan bagaimana pula peluang Deddy Mulyadi untuk membalikan keadaan? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani, dan juga pakar politik Henry Satrio. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Denny terlebih dahulu. Mas Denny, kalau kita melihat hasil survei SMRC, saya bacakan ya, kalau untuk RK ini kan hasil surveinya elektabilitas 50,6%, Deddy Mulyadi 25,1%. Apakah elektabilitas ini bisa bertahan sampai nanti Agustus ketika pendaftaran calon di Pilkada, atau masih bisa berubah? Ya, kalau kita lihat pengalaman 2 bulan terakhir ya, SMRC melakukan survei bukan sekarang saja, tapi juga sebelumnya kita cek begitu, dari waktu ke waktu hasilnya ternyata stabil. Tidak ada perubahan yang signifikan pada peta elektoral calon-calon gubernur ya. Nah, karena itu ke depan juga kita perhatikan, mungkin kita belum melihat ada peristiwa politik yang sangat besar di Jawa Barat. Sejauh itu kemungkinan tidak ada perubahan pada move politik, pada konstelasi politik di Jawa Barat. Saya kira Ridwan Kamil kita prediksi masih akan tetap paling tinggi kansnya untuk bisa memenangkan Pilgub Jawa Barat. Baik, ketika kita bandingkan antara Ridwan Kamil yang memperoleh 50,6% dan Deddy Mulyadi yang hanya 25,1%, apa yang menjadi alasan perbedaannya begitu jauh? Yang paling mendasar adalah kita cek ya, dari aspek pilihan rasional pemilih di Jawa Barat. Kami selain menanyakan elektabilitas atau pilihan kepada calon-calon gubernur, dalam survei juga kita menanyakan evaluasi pemilih terhadap kinerja Ridwan Kamil sebagai incumbent. Ternyata yang puas itu mayoritas dan jumlahnya sangat tinggi, 89,9%. Ini saya kira angka yang tidak banyak ya diperoleh oleh seorang incumbent di berbagai tempat kami survei. Ini saya kira termasuk yang paling tinggi lah. Karena itu sangat menjelaskan mengapa Ridwan Kamil elektabilitasnya jauh di atas tokoh-tokoh lain. Jaraknya dengan calon terdekat itu mencapai sekitar 25%. Itu statistically significant. Artinya emang Ridwan Kamil belum ada lawan. Yang paling dekat Deddy Mulyadi 25,1% di semi terbuka, tapi itu pun saya kira jaraknya cukup jauh gitu ya, apalagi nama-nama lain. Apakah akan terjadi perubahan ke depan? Dan tentu saja perubahan perilaku pemilih itu akan sangat mungkin terjadi, terutama setelah masuknya masa kampanye resmi di mana pemilih kemudian sudah disodorkan paket yang sudah definitif gitu ya. Partai mana mencalonkan calon mana. Kalau sekarang mungkin masih sangat bisa dinamis gitu. Tetapi kalau melihat polanya, tetap kans Ridwan Kamil untuk bisa memenangkan Pilgub di Jawa Barat itu jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya ada wacana mendorong Ridwan Kamil di wilayah lain seperti Jakarta. Oke, baik, kita menuju ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau tadi kan Mas Denny menyampaikan ya bahwa elektabilitas ini akan stabil potensinya sampai nanti Agustus ketika pendaftaran. Tapi apakah elektabilitas ini bisa merepresentasikan psikologis dari partai politik yang memang memiliki tiket untuk mengusung calon tertentu? Iya, pasti akan berpengaruh. Tapi kan kemudian ada kepentingan partai politik di dalam pilkada ini gitu ya. Sementara Jawa Barat juga sebetulnya konstelasinya menarik, yaitu tadi yang saya soroti adalah pasangan ketiga justru Haru Suwandaru yang mungkin saja berpasangan dengan Ilham Habibie. Kenapa saya katakan menarik? Karena pada saat 2017 lalu pun memang Ridwan Kamil diunggulkan, kemudian ada Deddy Mizwar, kemudian juga ada Dede Yusuf kalau nggak salah pasangan satu lagi itu, baru kemudian ada Ahmad Saihu yang berpasangan dengan Sudrajat waktu itu. Jadi PKS Gerindra. Nah, di awal survei calon dari PKS Gerindra ini menempati peringkat keempat tuh. Tapi kemudian justru di ujung-ujung
perbedaannya tipis sekali dengan Ridwan Kamil hasil finalnya, dan calon PKS ini peringkat kedua. Kemudian hanya terpaut kalau saya tidak salah sekitar 3%-an. Walaupun memang di kala itu incumbent-nya adalah PKS. Jadi kalau dilihat dari simulasi yang dilakukan oleh teman-teman SMRC, memang Ridwan Kamil masih tinggi sebagai incumbent ya. Tapi memang belum tentu dia akan berpasangan dengan siapa nantinya. Malah ada desas-desus juga Ridwan Kamil juga akan sangat mungkin bersama dengan PKS. Jadi artinya kalau dilihat konstelasinya memang Partai Golkar berkepentingan mengajukan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta. Karena kalau dari hasil surveinya teman-teman dari SMRC, sayang kalau kemudian Golkar menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta gitu ya. Kenapa? Karena bertarung di Jakarta sudah pasti, tapi menang belum tentu. Sementara di Jawa Barat bertarung juga pasti, tapi kemenangannya bisa jadi sangat tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Walaupun tadi saya sudah katakan di Jawa Barat ya kekuatan PKS ini harus diperhitungkan matang-matang. Apalagi sampai hari ini walaupun Haru Suwandaru yang katanya sudah mendapatkan surat tugas dari PKS, tetap ada kemungkinan Presiden PKS misalnya Ahmad Saihu juga berpeluang kemudian nanti di ujung-ujung didorong oleh PKS sebagai calon gubernur juga. Nah kalau seperti itu maka konstelasinya akan menarik. Nah Pak Ridwan Kamil dengan Ono Surono ini juga apakah akan berlangsung atau akan bisa berduet atau tidak ya nanti juga masih menunggu dari koalisi partai-partai politiknya. Kalau dengan hasil elektabilitas yang seperti ini, tentunya Ridwan Kamil pasti akan diperebutkan oleh banyak teman partai politik lain ya untuk dijadikan mendapatkan tiket gubernur dan disandingkan dengan calon dari partainya ya. Tapi kalau dilihat dari saat ini nampaknya ini dijadikan alat bagi Partai Golkar untuk kemudian berargumentasi bahwa Ridwan Kamil akan tetap di Jawa Barat ketimbang dipaksakan menuju Jakarta untuk menghadapi sangat mungkin Anies Baswedan gitu. Baik, kami masih akan membahas mengenai Ridwan Kamil yang tidak ada lawan kuat di Jawa Barat. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita ke Mas Denny. Mas Denny, kalau kita lihat bahwa posisi RK ini kan 50,6% gitu ya. Kalau misalnya dibuat simulasi, RK ini pindah ke Jakarta untuk melawan Anies Baswedan, kemudian ada Deddy Mulyadi yang ada di urutan kedua dengan 25%-nya gitu. Nah ini seperti apa? Ya, memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta itu artinya kemudian melihat peta elektoral Jakarta, dukungan pada Ridwan Kamil menurut pemilih Jakarta itu satu poin yang harus dilihat. Dan kajian kami pernah melakukan survei di Jakarta, itu Ridwan Kamil kansnya jauh lebih rendah dibanding ketika dia dalam survei di Jawa Barat. Dia posisinya nomor 3 di bawah Anies Baswedan, bahkan di bawah Ahok gitu ya. Kemudian itu satu poin, Ridwan Kamil kalau maju ke Jakarta dia mungkin akan dalam tanda kutip berdarah-darah gitu ya. Lalu bagaimana seandainya Jawa Barat tanpa Ridwan Kamil? Maka di sana mungkin kalau kita lihat sekarang yang paling berpeluang ada Deddy Mulyadi. Cuma kalau kita lihat peta kekuatannya di dalam semi terbuka, simulasi semi terbuka adalah simulasi yang sangat inklusif gitu, siapapun bisa masuk namanya kalau dia punya dukungan yang sangat tinggi. Di sana kita melihat Deddy Mulyadi dengan 25% itu sebetulnya juga tidak terlalu meyakinkan untuk bisa semudah itu mereplace kekuatan elektoral dari Ridwan Kamil. Kita ingat di Jawa Barat ini adalah wilayah yang cukup volatile. Dalam pemilu ke pemilu biasanya partai yang menang bisa berubah dengan cepat, dan di sana ada kekuatan yang sangat besar dari partai yang namanya PKS. PKS di sini selalu mendapat dukungan yang signifikan dalam pemilu legislatif dan juga dalam pemilihan gubernur. Walaupun dalam pemilihan gubernur terakhir PKS mengalami kekalahan dari Ridwan Kamil, tapi kita juga masih ingat bagaimana dalam 1-2 bulan terakhir menjelang pilkada PKS bisa
menggerakkan mesin politiknya dengan sangat cepat sehingga elektabilitas dari calon PKS bisa menguat walaupun masih di bawah Ridwan Kamil. Jadi kan Sluk Deddy Mulyadi kalaupun dia bertarung tanpa Ridwan Kamil juga belum pasti ya bisa dengan mudah memenangkan Jawa Barat. Oke, kansnya ini belum tentu bisa melawan dominasi dari RK di Jawa Barat. Kita menuju Bang Hensat. Bang Hensat, kalau begitu, lantas pertanyaan saya adalah ini sebetulnya elektabilitas atau mesin partai yang bergerak? Karena kalau kita melihat komposisi kursi DPRD di Jawa Barat di tahun 2024, Gerindra itu kan nomor 1 dengan perolehan 20 kursi, kemudian disusul PKS dan juga Golkar. Sementara Ridwan Kamil ini adalah kader Partai Golkar. Jadi ini gimana? Ya, walaupun peserta partainya sama, tapi pertandingannya berbeda, Vita. Sehingga pada saat di pilkada nanti perhitungan pertandingannya pun juga akan berbeda. Pilpres misalnya ya, Gerindra menang kursi pileg di Jawa Barat, itu kan ada faktor Prabowo, ada faktor Jokowi juga gitu. Sementara pada saat pilkada nanti memang ya ada faktor Prabowo, tapi kan yang bertanding bukan Prabowo gitu. Kalau waktu Pilpres Prabowo yang bertanding gitu. Sehingga Pak Prabowo yang sudah punya tabungan elektabilitas di 2 Pilpres sebelumnya itu sangat tertolong pada saat bertanding di Jawa Barat, ditambah lagi ada bantuan dari Pak Jokowi gitu. Tapi kalau pilkada, satu yang bertanding bukan Pak Prabowo, yang kedua sosok Deddy Mulyadi ini di Jawa Barat juga cukup kontroversial karena dikenal sebagai tokoh Sunda Wiwitan ya, sehingga pada saat bertarung nanti taruhlah melawan Haru Suhandaru dari PKS, maka konstelasinya akan jauh berbeda gitu. Jadi belum tentu kemudian dia otomatis akan memenangkan pertarungan kalau Ridwan Kamil nggak ada. Nah itu juga pasti yang dihitung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kalau kemudian kita in Deddy Mulyadi we trust gitu ya, dipercayakan semua pada Deddy Mulyadi, pasti para politisi itu ingat betapa cepat dan kuatnya jaringan PKS di Jawa Barat. Gitu. Maka kalau kemudian hanya Deddy Mulyadi, saya kok justru melihatnya Kim bisa saja disalib di tikungan dan partai yang koalisi yang ada PKS-nya bisa saja memenangkan pertarungan gitu. Oke, jadi pertarungan di Jawa Barat ini elektabilitas menjadi kunci utama, baru kemudian mesin partainya, begitu ya, Bang Hensat ya? Gini, mesin partai dan jaringan akar rumput, elektabilitas itu kan angka, Mbak Vita. Nah, angka itu baru bisa dicapai bila jaringan akar rumputnya bergerak, kemudian bila jaringan motor politiknya juga bergerak. Tanpa itu hanya mengandalkan popularitas saja. Nah, popularitas memang sangat pribadi gitu, kira-kira. Baik, lalu sebetulnya Bang Hensat, apa yang harus dilakukan oleh Kim? Apakah menaruh RK ini di Jakarta untuk menandingi popularitas dari Anies Baswedan atau tetap di Jawa Barat? Karena memang secara angka sudah luar biasa gitu. Kalau Kim melihatnya ya kalau di Jawa Barat idealnya adalah Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi justru yang akan didorong di Kim gitu. Kalau kemudian dipaksakan Ridwan Kamilnya ke Jakarta, ya seharusnya Kim mendorong Deddy Mulyadi tapi berpasangan dengan orang yang juga punya pengaruh dekat dengan kehadiran Ridwan Kamil ya, istrinya Ridwan Kamil gitu misalnya. Karena kalau nggak begitu kalah dua-duanya. Sementara di Jakarta kalau tidak ada Ridwan Kamilnya, ya Kim bisa meminang Anies Baswedan untuk memastikan kemenangan itu. Apakah kemudian Anies Baswedan mau dipinang Kim? Menurut saya sih dia mau-mau aja. Yang agak berat bila dipasangkan dengan Mas Kaisang. Sementara kelihatannya ujungnya Kim tuh juga hampir pasti akan Mas Kaisang. Hanya tinggal nanti siapa yang mendampingi Mas Kaisangnya gitu. Oke, baik, nanti kita lihat dinamika politik di kontestasi Pilkada Jawa Barat seperti apa. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Hensat dan juga Mas Deddy atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.